monitor kok clear, clear. Udah di-upload belum? Bang, monitor apakah percakapan kita di LNHT Islam sudah direkam Bang Fajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Opti Digital. Kali ini saya akan membahas tentang filter frekuensi UHF. Jadi kenapa saya akan membahas masalah ini? Jadi ceritanya begini. Beberapa minggu yang lalu saya diminta bantuan, ada komunitas radio UHF ya, meminta bantuan untuk mengatasi masalah-masalahnya ya, gangguan-gangguan dari repeater yang mereka punya. Jadi ada komunitas repeater Cipunjur namanya. Itu lokasinya ada di Cipanas, di Puncak ya, di sekitar lereng Gunung Pangrango. Repeater Cipunjur itu digunakan oleh masyarakat ya, kebanyakan adalah masyarakat petani di lereng gunung. Nah, mereka itu membutuhkan komunikasi yang efisien, yang murah ya, yaitu antara lain adalah radio HT ya, karena jika menggunakan GSM di samping sinyalnya juga semakin atas semakin kecil gitu juga, ya cukup biayanya cukup mahal gitu bagi mereka. Nah, saya ingin mencoba membantu permasalahan mereka gitu. Untuk itu saya akan membuat filter frekuensi sendiri. Nah, jadi sebetulnya begini, kalau berdasarkan analisa dari keluhan mereka bahwa performansi repeaternya menurun, memang ya selayaknya kalau pemakai frekuensi itu tidak akan stabil ya, karena setiap hari itu pengguna frekuensi semakin banyak, jadi memungkinkan interferensi ya gitu kan. Nah, dalam performansi komunikasi, atau kalau kita bicara link quality, sebetulnya faktornya itu ada 5 faktor ya kalau menurut saya itu. Pertama adalah faktor transmisi ya, faktor power lah. Jadi kalau powernya besar, maka kemungkinan dia akan bisa komunikasi jauh. Tetapi ada juga faktor sensitivitas, faktor penerimaan. Jadi kalau penerimaannya sensitif, mungkin juga dia bisa jauh dengan power yang kecil gitu kan. Kalau sensitivitasnya juga rendah, budak ya, itu mungkin juga komunikasinya tidak akan jauh gitu kan. Nah, faktor ketiga adalah faktor selektivitas ya. Jadi mudah terinterferensi sama pengguna radio-radio tetangganya gitu kan. Itu juga akan mengganggu komunikasi sehingga tidak bisa jauh. Faktor keempat adalah faktor noise di sekitarnya ya. Mungkin banyak frekuensi di luar bandnya mereka, frekuensi GSM, frekuensi radiolink dan sebagainya, itu juga bisa mengganggu. Kelima adalah faktor obstacle ya, mungkin faktor halangan. Kalau mereka bicaranya ada di lembah-lembah, di gunung gitu ya, itu juga mungkin tidak ideal buat komunikasi. Nah, dalam kesempatan ini saya akan berusaha membuat filter ya. Nah, sebetulnya filter tuh di pasaran sudah ada. Ini adalah filter, ini adalah duplexer namanya. Ini fungsinya adalah sebagai bandstop ya. Bisa menekan frekuensi yang tidak kita harapkan. Nah, ini lumayan nih. Ini harganya antara ya mulai dari 3 juta lah. Dan ini adalah
cavity filter. Ini adalah bandpass. Ini fungsinya melewatkan frekuensi yang kita harapkan. Jadi yang tidak diharapkan tidak dilewatkan. Dan pelatan-pelatan seperti ini sebetulnya pelatan-pelatan yang jarang, sehingga ya cukup mahal lah. Kalau untuk komunitas masyarakat petani ya kayaknya cukup berat lah. Nah, dalam hal ini saya ingin berusaha membantu mereka membuat filter frekuensi yang bisa membuat sensitivitas, juga bisa mempersempit bandwidth ya, sehingga selektivitasnya tinggi. Nah, untuk itu saya akan mencoba menguji cobakan membuatnya di workshop. Untuk itu kita ikuti uji coba saya di workshop. Oke. Saat ini kita tes pada frekuensi 424-800. Kita terima sinyal 57. Nah, kita akan coba cabut dari antena ya, antena radio. Itu langsung dari antena dimasukkan ke RX input amplifier, RX amplifier ya. Nah, ini masuk ke input RX amplifier. Lalu output dari RX amplifier dimasukkan ke radio. Kita ingin tahu hasilnya berapa? Hasilnya 99, hampir 100. Oke, kita kembali lagi di sini ya. Tadi kita sudah melihat ya hasil dari uji coba pembuatan filter frekuensi. Jadi cukup lumayan ya, cukup perubahannya cukup signifikan ya. Jadi sebetulnya apa yang kita buat tadi ya kayaknya lebih ideal dibanding inilah. Kalau ini kan masih memungkinkan band lain yang masuk ya, karena hanya satu yang ditekan. Kalau ini hanya melewatkan frekuensi yang diinginkan tetapi tidak memperkuat. Jadi ada penurunan penguatan kalau di sini ya. Jadi kalau kita tidak terima interferensi, tapi sinyal yang diterima juga turun ya. Nah, dari uji coba tadi ya yang saya buat ya, filter frekuensinya, selain dia itu bisa mempersempit bandwidth, artinya melewatkan frekuensi yang kita harapkan saja, juga bisa memperkuat sinyal yang kita terima yang cukup lumayan ya, 20 dB ya, 20 dB. Jadi dari sinyal yang cuma 50%, nah bisa langsung naik 2 kali lipat lah, kurang lebih seperti itu. Nah, filter ini ya bisa dipakai untuk apa saja sih ya, selama masuk pada range-nya. Jadi yang saya buat tadi adalah range-nya mulai dari 400 MHz sampai 470 MHz gitu kan. Nah, dengan bandwidth-nya 5 mega ya, 5 mega. Jadi bisa juga dipergunakan buat radio amatir ya, radio komunitas, radio trunking, atau apapun peralatan yang main pada frekuensi itu. Jadi bisa ya, cukup bagus ya gitu kan ya. Nah, jadi ternyata hasil uji cobanya cukup berhasil gitu ya. Maka selanjutnya akan saya coba dipasang ya di lokasi repeater komunitas Cipunjur. Oke, sementara itu dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Oke, Eko, sekarang kita sudah berada di ruang kontrol room area 7.
Di sini RSSI-nya mendapat minus 93 dan serialnya bar muncul di 3 bar. Harusnya di sini not gitulah, aman lah. Kontrol room. Area 70 kita ikut cantik. Oke kok, sekarang saya lanjutin menuju ke base camp lah. Kita clear di sini harusnya nanti area 70 kita ada di sini. Oke. Soal ini ada di mas, nanti kan rumah pintu itu yang mati katanya saya kemarin itu mas.